Selamat pagi, nama saya Priyanto Puji Anggriawan, mahasiswa Universitas Terbuka Jember, Prodi Sistem Informasi, NIM 056104 353. Pagi ini saya akan mengerjakan tugas 2 untuk membuat ERD ke dalam basis data MySQL yang ada pada SAM dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien, dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Eh, ini adalah rincian tugasnya. Kemudian saya akan eh, mempersiapkan kontrol panel SAM. Di sini sudah ada dua modul Apache dan MySQL. Pastikan eh, dua modul ini berwarna hijau supaya bisa kita kerjakan membuat basis data MySQL. Lalu setelah panel sudah siap, kita buka PHP MyAdmin dengan alamat seperti ini, localhost garing PHP MyAdmin di browser masing-masing. Lalu kita mulai membuat database, yaitu klik ini, create database. Langsung saja ketik rumah sakit tanpa spasi, lalu kita klik create. Nah, di tab sebelah ini sudah muncul database rumah sakit. Lalu kita klik, kita mulai membuat tabel terlebih dahulu, yaitu tabel pasien. Tabel pasien yang ada di soal ini adalah ada 4 sesuai dengan panduan yang tertera. Nah, di sini kita membuat tabel pasien terlebih dahulu dengan 4 kolom. Kita create, kita klik ID pasien, kita buat kolom ID pasien dengan tipe data integer dan panjang data ada 3. Kemudian nama pasien dengan jenis data varchar, panjang data 30. Alamat pasien juga sama, kita gunakan tipe varchar dengan panjang data 100. Lalu jenis kelamin dengan jenis tipe data integer, panjang datanya adalah 1. Nah, di sini ID pasien kita gunakan sebagai primary key untuk menautkan kepentingan membuat relasi antar tabel nantinya. Kita shift terlebih dahulu. Di sini sudah muncul satu tabel pasien berisi ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Kita kembali ke database rumah sakit. Untuk tambahan tabel lainnya, kita harus membuat beberapa tabel lain. Langkahnya sama seperti tadi, yaitu create new tabel. Pilih create new tabel, langsung kita klik, kita ketik administrator. Jumlah tabelnya ada, jumlah kolomnya ada ini 1, 2, dan 3. Kita create, langsung kita ketik ID admin, tipe data integer, panjang data 3. Kemudian kita jadikan ID admin ini sebagai primary key.
Kemudian yang kedua adalah nama admin. Kita gunakan tipe data varchar, panjang data 30. Lalu waktu jaga. Waktu jaga ini kita gunakan varchar juga, tipe data 100. Kita sesuaikan dengan apa yang ada di panduan. Kita save juga. Muncul tabel dengan 3 kolom, ID admin, nama admin, dan waktu jaga. Kita tambah lagi data tabel yang baru. Di sini yang belum itu adalah tabel dokter. Dokter ini punya berapa kolom? Yaitu satu, ID dokter sebagai primary key, terus dua, nama dokter, tiga, alamat dokter, empat, tanggal lahir, lima, nomor HP, enam, spesialis, tujuh, untuk kerja. Jadi kita butuh 7 kolom dengan nama tabel dokter. Kita create. Di sini kita ketik ID dokter, tipe data tetap 3, dan langsung kita jadikan primary key supaya tidak lupa. Kemudian yang kedua adalah nama dokter. Ini tipe datanya varchar dengan panjang 30 ya. Panjang data 30, tipe data varchar, nama dokter. Yang ketiga itu alamat dokter, tipe data varchar, panjang data 100. Lalu ada tanggal lahir. Ini pakai tipe data date. Data date ya. Tanggal lahir. Setelah itu nomor HP, juga gunakan varchar. Varchar sepanjang 15 bit. Lalu yang selanjutnya itu kolom selanjutnya kita buat spesialis. Spesialis dari dokter itu apa? Kita gunakan varchar juga dengan panjang data itu 30. Dan yang terakhir waktu kerja dengan varchar sepanjang panjang data 100. Ini kita ketik waktu kerja. Nah, setelah selesai kita save juga. Jadi proses ini kita lakukan beberapa kali sampai mencapai ke tabel terakhir nantinya. Ini kita sudah dapat 3 tabel. Tabel yang selanjutnya yaitu dokter admin. Dokter admin. Di sini ada 1, 2, dan 3. Ini saling menautkan eh, primary key. Kita create 3, ID admin. Yang kedua ID dokter. Sorry, ini yang pertama adalah ID data sebagai primary key dengan tipe data integer. Integer 3, eh, panjang data 3. Kita jadikan primary key. Untuk ID dokter ini tipe datanya integer, panjang data 5, dan ID admin. Yang terakhir ID admin ini menggunakan tipe data integer, panjang data 5. Kita save.
Tabel selanjutnya, hmm, pasien dokter. Jadi kita klik database rumah sakit, lalu kita create lagi pasien dokter. Nah, di sini tabel pasien dokter ini punya satu, 2, 3, 4, dan 5. 5 kita butuh 5 kolom, kita create. Nah, di tabel pasien dokter ini primary key-nya cuma di isi ID aja dengan panjang data integer 3. Lalu kolom selanjutnya itu berisi ID dokter dengan integer 3. Kita juga yang selanjutnya itu ada ID pasien sama tipe datanya, tipe data dan panjang datanya itu sama-sama integer dan 3. Kemudian yang waktu periksa, ini waktu periksa kita gunakan date. Kolom selanjutnya yaitu resep. Kita gunakan tipe data varchar dengan panjang data 100. Kita save. Oke. Untuk selanjutnya tabel yang terakhir yaitu tabel daftar ini berisi tiga ID, ID daftar, ID pasien dan ID pasien juga sama. Jadi ada dua ID pasien di sini. Nanti ini bisa jadi penghubung antara tabel pasien dan eh, pasien dokter. Kita create tabel lagi, satu kali lagi. Ketiga, nama tabelnya itu daftar. Kita create, sini ada ID daftar, integer 3, kita jadikan primary. Oh, nggak ada. Maaf, di sini nggak ada primary. Kita cancel. Lalu ID pasien. Kita cek dulu. Ini ID daftar. Oh, untuk tabel ID daftar ini berisi 3, yaitu ID daftar, ID pasien, dan ID admin. Kita coba jadikan ID daftar ini sebagai primary key. Kemudian yang terakhir ini ID admin, bukan ID pasien. Jadi ID pasien cuma satu, lalu ID admin. Ini semuanya tipe datanya integer dengan panjang data 3 semua. Kita save. Ini adalah tabel terakhir yang kita buat di database rumah sakit. Kemudian untuk langkah berikutnya yaitu kita membuat relasi. Nah, itu
Di panduan ini kita pilih database rumah sakit, kemudian pada menu tab ini kita pilih desainer. Nah, di sini, nah di tab ini ada structure SQL tab atas ya. Itu kita pilih yang desainer supaya tampilannya berubah nanti. Nah, seperti ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabel yang sudah kita buat tadi. Nah, ini tabelnya belum ada relasi. Setelah tampilannya seperti ini, kita atur eh, posisinya ya. Bisa digeser-geser. Dokter admin, kemudian administrator, kita letakkan sebelahan, lalu tabel daftar. Ini saling bersebelahan. Nah, seperti ini. Kemudian ini tiga tabel yang atas ini ada dokter admin, administrator, dan daftar. Dokter admin, administrator, dan daftar. Lalu yang bawahnya adalah tabel dokter, pasien dokter, dan pasien. Pasien dokter di tengah, lalu pasien. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian sebelum melakukan relasi, kita harus melakukan pengaturan foreign key terlebih dahulu pada field-field yang akan dijadikan foreign key seperti eh, di tabel dokter admin, foreign key-nya adalah ID dokter dan ID admin. Kemudian yang kedua di tabel daftar, foreign key-nya adalah ID pasien dan ID admin. Dan yang ketiga di pasien dokter, ini foreign key-nya adalah ID dokter dan ID pasien. Untuk melakukan pengaturan foreign key, kita lakukan pilih satu dulu ya, apa salah satu tabel yaitu dokter admin. Kemudian pada fieldnya kita pilih indeks lalu di OK. Jadi di sini kita klik eh, indeks ya di tabel dokter admin ini ada indeks. Kita pilih indeks. Kita buka data apa tabel dari dokter admin ini ada tiga. Nah, untuk menjadikan foreign key ID dokter ini kita pilih fieldnya, kita klik indeks, kita oke. Jadi kita eh, jadikan ID dokter ini sebagai foreign key. Jadi klik more, lalu pilih indeks seperti itu. Kita juga bisa mengedit eh, apa default datanya. Kita nulkan juga ini. Jadi untuk membuat foreign key-nya itu di tabel dokter admin ada dua foreign key yaitu ID dokter yang tadi sudah jadi foreign key. Kemudian yang kedua adalah ID admin. Ini kita klik more sama caranya. Lalu pilih indeks. Kita oke. Nah, kita lakukan ke tabel yang lain sesuai eh, dengan panduannya yaitu yang kedua di tabel daftar.
foreign key-nya ada dua juga. Tabel daftar, kita klik indeks, kita ganti dulu defaultnya jadi 0. Lalu kita jadikan foreign key ID pasien dan ID admin. Dan untuk yang terakhir itu ada tabel pasien dokter. Tabel pasien dokter kita buka. Kita ubah dulu defaultnya. Lalu kita jadikan foreign key. Yang dijadikan foreign key dari tabel pasien dokter ini ID dokter dan ID pasien. ID dokter dan ID pasien. Oke, sudah selesai. Lalu setelah foreign key selesai, kita selanjutnya kembali ke halaman desainer ya. Kita kembali ke halaman desainer di sini. Nah, kita atur lagi. Di sini ada menu create relationship, tapi kita atur dulu eh, tabel-tabelnya sesuai dengan panduan. Tabel daftar ada di sini. Dokter, pasien dokter dan pasien. Jadi dokter ada di sini, tabel dokter. Pasien ada di sini. Lalu yang tabel pasien dokter ada di tengah. Nah, sudah seperti apa yang di panduan. Lalu kita pilih create relationship. Lalu pilih tabel yang akan direlasikan. Pilih tabel dengan field primary key terlebih dahulu sebagai reference key. Lalu kemudian eh, yang field foreign key. Misalnya pada tabel pasien dengan tabel pasien dokter. Pada field ID pasien, pada tabel pasien, sebagai reference key, kemudian pilih field ID pasien pada tabel pasien dokter sebagai foreign key. Jadi kita seperti ini. Nah, di sini muncul create relationship foreign key.
Nah, ada on delete, ini kita pilih cascade. Keduanya kita pilih cascade semua. Kita klik OK. Nah, di sini muncul garis relasi antara ID pasien dengan ID pasien yang ada di tabel pasien dokter. Nah, seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya sama ya, kita coba relasikan dengan cara seperti tadi. Cari di daftar. ID daftar ini punya relasi dengan ID pasien juga ya. Jadi kita klik create relationship. Lalu di sini reference key-nya itu adalah ID pasien yang ada di tabel pasien. Kemudian foreign key-nya itu ID pasien yang ada di tabel daftar. Seperti ini kita cascade. Jadinya seperti ini. Ini. Lalu yang selanjutnya ini ada admin ya. Tabel admin ini, ini kita relasikan dengan ID admin yang ada di tabel daftar. Jadi kita pilih reference key-nya itu ID admin yang jadi primary key di tabel administrator. Lalu kita klik ID admin yang jadi foreign key di tabel daftar. Nah, ini sudah beda warna ya. Seperti ini. Kemudian yang relasi antara administrator, tabel administrator dengan dokter admin. Ini juga ada relasi antara ID admin, sesama ID admin ya. ID admin ini yang jadi primary key. Sebentar lagi kita beri relasi. Nah, kita pilih reference key-nya yang ID admin di tabel administrator. Kita hubungkan dengan ID admin yang ada di tabel dokter admin. Sama caranya, kita cascade juga. Oke. Kita atur lagi.
Nah, jadinya seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya yaitu dokter admin dengan tabel dokter. Kita hubungkan kedua tabel ini dengan masing-masing ID dokter di tabel masing-masing. Di sini ID dokter yang ada di tabel dokter itu menjadi primary key sekaligus menjadi reference key-nya. Kita pilih ID dokter yang ada di tabel dokter sebagai reference key, lalu kita sambungkan dengan ID dokter yang jadi foreign key di dokter admin. Kita atur lagi tabel-tabelnya. Nah, untuk yang terakhir ini relasi antara tabel dokter dan pasien dokter. Caranya sama seperti tadi. Kita pilih em, sebentar. Di sini referensinya tetap ID dokter yang ada di tabel dokter. Lalu foreign key-nya ya ID dokter yang ada di tabel pasien dokter. Kurang lebih seperti ini eh, tabel finalnya dari database rumah sakit. Ini kita bisa kita save dengan nama database rumah sakit. Oke. Nah, di sini sudah saling terhubung eh, tabel-tabel untuk database rumah sakit. Jadi sekian eh, tugas 2 yang bisa saya kerjakan.
Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Eh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.